Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah mengisi daftar hadir di WA grup? Sudah mengirim? Sudah? Sudah mengirim semua daftar hadirnya di WA grup? Sudah? Ya, Bapak cek dulu ya di WA grup. Apakah kalian sudah mengisi daftar hadir atau belum? Ya, sudah. Kalau tidak menjawab, mic-nya dimatikan dulu ya. Pak, matikan. Ya, nah gitu. Kalau tidak menjawab, tidak disuruh, mic-nya dimatikan dulu. Pak, di mana daftar linknya? Ya, dari absen yang pertama kali mengirim ke WA Group, itu ada Ajis. Nah, jadi Ajis hari ini memimpin untuk berdoa supaya pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan Ajis open mic, kemudian pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih untuk Ananda Ajis. Ya, terima kasih untuk Ananda Ajis telah memimpin doa teman-temannya. Ya, membaca doa seperti biasa harus dibacakan secara lantang ya. Tidak boleh di dalam hati. Ya, untuk selanjutnya mic-nya dimatikan dulu. Ya, mic-nya dimatikan dulu ya, biarkan Bapak yang berbicara dulu sekarang. Nanti ketika pembelajaran dimulai, nah baru kalian yang aktif dalam pembelajaran. Jadi diharapkan nanti ketika pembelajaran kalian aktif dalam pembelajaran, bukan penonton ya. Jadi jangan nonton, tapi aktif dalam pembelajaran. Nah, itu yang Bapak harapkan nanti ketika sedang pembelajaran, semuanya aktif. Memberikan pertanyaan, berkomentar, tidak ada yang diam, tidak ada yang melamun. Karena pembelajaran kita adalah pembelajaran yang menyenangkan. Mudah-mudahan menyenangkan. Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Ya, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 9 itu menjelajah luar angkasa, subtema 1,
keteraturan yang menakjubkan. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tata surya dalam cerita teks fiksi. Nah, itu yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sistem tata surya dalam cerita teks fiksi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan tentang model sistem tata surya secara lisan. Nah, jadi peserta didik dapat mengemukakan tentang model sistem tata surya dalam teks fiksi secara lisan. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur dalam model sistem tata surya. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan tentang unsur-unsur dan hubungan antara unsur dalam model sistem tata surya. Itu ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini dapat dicapai oleh kalian semua. Amin. Amin. Ya. Untuk langkah selanjutnya, di sini Bapak izin share screen dulu ya. Izin share screen. Tunggu sebentar. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar itu harus sarapan dulu ya. Ya. Nah, ini dia. Sudah kelihatan? PPT yang Bapak tampilkan sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kalau ketika mau menjawab, mic-nya dibuka dulu ya. Soalnya Bapak nggak kedengaran ke sini. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pembelajaran kita yaitu tema 9 menjelajah luar angkasa, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 1 tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Kemudian tujuannya pun tadi sudah dijelaskan satu persatu oleh Bapak, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sistem tata surya dalam teks fiksi. Kemudian peserta didik dapat mengemukakan tentang model sistem tata surya dalam teks fiksi secara lisan. Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur dalam model sistem tata surya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan tentang unsur-unsur dan hubungan antar unsur dalam model sistem tata surya. Nah, ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat ke arah langit? Pernah. Pernah. Semuanya pasti pernah ya? Pernah. Nah, coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang apa yang kalian lihat di langit? Aku, Pak. Ayo, silakan. Apa yang kalian lihat di langit pada malam hari? Ya, bukan. Ayu pernah lihat ke arah langit nggak? Pernah. Pernah. Apa yang Ayu lihat pada saat siang hari di langit itu ada apa? Matahari dan awan. Matahari, awan, ya bagus. Yang lain ada yang mau? Saya, Pak. Ya, April, coba April kan suka mengaji malam hari ya. Nah, kalau di malam hari itu kira-kira apa yang April lihat di arah langit? Bintang dan bulan. Bintang dan bulan.
bagus. Tepuk tangan dulu buat April sama Ayu. Tepuk tangan yuk. Oke. Anak Bapak semuanya pintar. Ya, yang kalian tadi sebutkan itu merupakan tata surya. Jadi yang tadi disebutkan Ayu, di langit itu ada matahari katanya. Kemudian disebutkan oleh April juga mengatakan bahwa di langit itu ada bulan, ada bintang. Nah, itu adalah tata surya atau bagian-bagian dari sistem tata surya. Nah, apakah itu tata surya? Ada yang tahu apa itu tata surya? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita akan belajar tentang tata surya. Nah, di sini Bapak punya sebuah gambar. Nah, ini gambarnya nih. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Kelihatan, Pak. Kira-kira apa yang ada di gambar itu? Planet-planet. Planet-planet. Tuh, bumi, ya matahari. Nah, judulnya itu apa? Judulnya itu apa? Judulnya adalah tata surya. Nah, tadi Bapak mengatakan apa itu tata surya. Nah, ini yang disebut dengan tata surya. Jadi tata surya itu terdiri dari matahari dan planet-planet. Nah, sekarang Bapak akan buat kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini Bapak lihat ada gambar-gambarnya, ada foto-fotonya. Bapak buat kalian ke dalam kelompok. Kelompoknya berjumlah 2 orang berdasarkan gambar atau foto yang muncul di Google Meet Bapak ya. Kalian jangan protes. Ya. Yang pertama, kelompok pertama, silakan ditulis. Kelompok pertama ada Chelsea sama April. Kelompok pertama ada Chelsea sama April. Kelompok 2 ada Eva sama Alisa. Nah, itu kelompok 2. Kelompok 2 ada Eva sama Alisa. Kelompok 3 ada Ayu sama Ajijah. Nah, itu kelompok 3. Kelompok 4 Ajis sama Rehan. Itu kelompok 4, Ajis sama Rehan. Kelompok 5 Muti, Aji sama Kalista, karena Kalista sendiri kasihan ya. Jadi kelompok 5 berjumlah 3 orang, ada Muti, ada Aji. Nah, itu adalah kelompok untuk pembelajaran sekarang. Jadi itu kelompok untuk pembelajaran sekarang. Sudah ditulis? Sudah. Ya, Sudah. bagus. Nah, kelompok itu nantinya kalian berdiskusi lewat WhatsApp ya. Jadi WhatsApp chat. Jadi berdiskusinya lewat WhatsApp chat. Nanti ketika pelaksanaan diskusi atau saring tukar ilmu itu lewat chat. Nah, kecuali kalau April sama Chelsea. Nah, kalau April sama Chelsea bolehlah mengobrol. Tapi pakai masker ya harusnya ya. Lain kali pakai masker karena masa pandemi ini harus pakai masker atau melaksanakan 3M. Menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Ya. Nah, lanjut. Nah, tadi Bapak sudah membuat kalian ke dalam beberapa kelompok, kemudian Bapak sudah menjelaskan bagaimana teknis kalian dalam berdiskusi atau bekerja kelompok. Nah, sekarang Bapak menugaskan kepada kalian coba buat pertanyaan
dengan menggunakan kata apa, di mana, siapa, mengapa, dan lain-lain. Ya, sudah siap? Berdasarkan gambar yang kalian amati di sini ya. Soalnya nanti banyak pertanyaan nih dari sini nih. Bapak menggali pemahaman kalian atau menggali dulu pemikiran kalian mengenai gambar yang Bapak tampilkan. Ya, siapa yang sudah siap untuk membuat pertanyaan? Dan nanti langsung dijawab ya. Nanti langsung dijawab oleh temannya yang lain, kelompoknya yang lain. Jadi kalian yang aktif dalam pembelajaran ini. Ya, silakan. Siapa yang mau mencoba pertama? Saya, Pak. Ya, boleh. April, Chelsea silakan Chelsea. Kapan matahari terbit? Nah, Chelsea bertanya, kapan matahari terbit? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Matahari terbit pada siang hari, di pagi hari terbit, di malam hari terbenam. Ya, bagus. Selanjutnya, siapa lagi yang mau membuat pertanyaan? Saya, Pak. Oh, Rehan, ya boleh. Silakan. Berapa jarak bumi dengan matahari? Berapa jarak bumi dengan matahari? Wah, pertanyaannya bagus nih. Berapa jarak bumi dengan matahari? Kata Rehan. Ada yang bisa menjawab? Ajijah mungkin mau menjawab? Ya, Pak. Ya, boleh. 150 juta. 150 juta kilometer. Oh, bagus. Padahal kita baru mau belajar, tapi Ajijah sudah bagus. Nampaknya Ajijah sering belajar ya. Nah, teman-teman yang lain, contoh Ajijah. Jadi Ajijah sebelum pembelajaran itu sudah menggali dulu, sudah sering membaca. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, barangkali mau bertanya yuk. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau jarak Neptunus dengan matahari, berapa jarak Neptunus dengan matahari? Berapa jarak Neptunus dengan matahari? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Ajijah lagi. Silakan. 4.500 kilometer. 4.500 juta kilometer. Tepuk tangan dulu dong buat Ajijah. Ajijah rajin. Ajijah sering baca ya. Nah, Ajijah harus dicontoh ya sama yang lain ya. Ajijah itu sering baca sepertinya. Sering menggali ilmu, sering mencari ilmu. Ya. Ya, dilanjut. Nah, tadi Bapak sudah menayangkan sebuah gambar. Di gambar itu adalah tentang tata surya. Jadi di gambar itu ada matahari, ada Venus, ada Merkurius, ada planet-planet itu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian atau dari anak-anak Bapak yang super pintar, pertanyaan-pertanyaannya bagus.
Nah, cuman nanti Bapak simpulkan di akhir ya, tidak hari ini. Supaya pertanyaannya mengambang atau supaya kalian benar nggak sih pertanyaan saya atau benar nggak sih jawaban saya. Nah, fungsinya seperti itu. Ayo kita lanjut. Nah, di sini ada teks. Ada sebuah teks. Ya, kelihatan? Kelihatan teksnya? Kelihatan. Kelihatan. Ya. Belum. Oh, yang belum tunggu dulu ya. Jaringannya sepertinya. Ya. Udah, Pak. Dah. Nah, kira-kira teks apa ini? Teks fiksi kah atau teks non fiksi? Teks fiksi. Teks fiksi. Ya, itu siapa yang tadi jawab? Chelsea ya sama April. Ya. Ya, teks fiksi. Kenapa disebut teks fiksi? Coba jelaskan. Karena teks fiksi. Oh, boleh dibantu sama Ayu, boleh, silakan. Karena teks fiksi sebuah karangan atau Karena teks fiksi adalah teks karangan atau teks hayalan oleh penulis. Nah, bagus. Pak kemarin sudah mengirim ke WA Group, ada LKPD, kemudian ada juga video pembelajaran. Nah, nanti pada saat ketika Bapak kirim itu, untuk mengantisipasi nanti ketika pada saat video pembelajarannya terkendala jaringan, kalian tidak bisa untuk melihat atau untuk mengamati. Nah, Bapak antisipasi sudah dikirim lewat WhatsApp grup. Nah, LKPD pun sudah Bapak kirim. Apakah kalian sudah menerima LKPD dengan WhatsApp dengan video pembelajarannya? Sudah menerima? sudah. Sudah. Alisa sudah menerima LKPD dari Bapak? Sudah. Sudah, ya. Nah, di LKPD itu Bapak akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD yang Bapak kirim lewat WhatsApp grup yang sudah kalian terima. Nah, jadi di LKPD itu ada langkah-langkah kegiatan. Kemudian ada kegiatan juga. Ada kegiatan 1, kemudian ada kegiatan 2, ada juga kegiatan 3. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan. Langkah-langkahnya pun ada. Kalian nanti membaca langkah-langkah pada setiap kegiatan. Paham? Paham. Nah, itu untuk penjelasan LKPD. Nah, sekarang apa yang ada di dalam teks fiksi ini? Atau menceritakan tentang apa teks fiksi ini? Menceritakan tentang Tiara. Menceritakan tentang Tiara. Tiara. Tiaranya itu berbicara dengan siapa? Ayah. Dengan ayah. Kemudian apa yang Tiara bicarakan? Planet. Planet atau tata surya. Surya. Ya. Nah, Tiara itu sebagai apa? Pemeran utama. Sebagai pemeran utama atau sebagai tokoh utama. Bagus. Itu apa? Alicia ya. Oh, tepuk tangan dulu buat Alicia. Yuk. Ya, benar. Kemudian dimatikan dulu mic-nya. Nah, dimatikan dulu. Nah, nanti ketika mau menjawab baru dinyalakan.
Nah, gitu. Siap, bagus. Tokoh utamanya adalah Tiara. Tiara. Kemudian ayah sebagai apa? Sebagai Pendengar. Nah, kalau tokoh sebagai Pemeran utama. kalau pemeran utamanya Tiara. ya. Nah, kalau di film itu kan ada pemeran utama, ada pemeran jadi Pembantu. Tiara itu tokoh utama dan ayah itu tokoh pembantu. Nah, jadi Tiara adalah tokoh utama, kemudian ayahnya ayahnya tokoh pembantu. Nah, itu tentang teks fiksi yang Bapak bayangkan. Lanjut. Nah, ini penjelasannya tentang teks fiksi. Karena kalian sudah paham, kita lewat saja. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Soalnya tadi kelihatan muka-mukanya, muka Muti tadi agak tegang ya, Muti tegang kayaknya. Jangan tegang, Mut, santai aja. Santai ya, Mut. Muti, mana suaranya? Gak ada suaranya, Mut. Ya, jangan tegang ya. Pokoknya relax aja, relax, santai. Nah, sekarang kita ice breaking dengan melakukan tepuk semangat. Ada yang bisa tepuk semangat? Bisa. Nah, coba Bapak mau lihat dulu satu orang. Coba Ajijah tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, Semangat. siap. Semangat. Semangat, iya bagus. Tepuk tangan dulu buat Ajijah. Sekarang bersama-sama dipimpin oleh Ajis. Mic-nya di open mic semua, Yo. 1, 2, 3. Tepuk Ya. semangat. Sekali lagi. Masih ini. Habis yang pimpin tapi cemberut, Jess. Senang dong, Jess. Senyum. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah. Kita lanjutkan lagi. Mic-nya dimatikan dulu. Ya, mic-nya di-off dulu. Lanjut. Nah, sekarang Bapak punya video tentang tata surya. Silakan kalian amati video tata surya. Tata surya. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet,
dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 1/100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari. Sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ketujuh dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari, berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun.
planet ini mempunyai 11 satelit. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Ya, sudah selesai videonya. Nah, sekarang apa yang kalian tangkap dari video yang Bapak tayangkan? Ada yang bisa menjawab atau bisa menyampaikan apa yang ditangkap atau diamati dari video yang Bapak tayangkan? Yang mau menjawab di open mic dulu. Ada yang mau menjawab? Ajijah? Yang ditayangkan dalam video apa? Belajar tentang tata surya. Yang ditayangkan video adalah tentang tata surya. Nah, ada berapa bagian tata surya? 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama, Matahari, planet, benda-benda langit. ada matahari, ada planet, dan benda langit lainnya. Ada berapa planetnya? 8. Ada 8. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Satu orang. Coba Ajijah. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, tepuk tangan buat Ajijah. Yeay. Jadi ada 8. Ada yang pertama ada Merkurius, Yang kedua Venus. Venus. Yang ketiga Bumi, Yang keempat Mars, Yang kelima Jupiter, Jupiter. Yang keenam Saturnus, Saturnus. Yang ketujuh Uranus. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah Neptunus. Nah, Bapak sudah kirim LKPD kan? Sekarang sebelum silahkan kalian kerjakan LKPD yang Bapak kirim pada WA group. Jadi sekarang tugasnya kalian mengerjakan LKPD yang Bapak kirim ke WA group. Di LKPD itu yang pertama, kegiatan yang pertama ada teks fiksi, kemudian ya mencari tokoh utama, kemudian ide atau latar. Nah, terus di kegiatan yang kedua adalah mengamati video. Nah, di video itu nanti di sana ada kolom-kolom untuk kalian, ada pertanyaan-pertanyaan juga untuk mengarahkan kalian menjawab seputar video yang Bapak tayangkan. Kemudian di kolom ketiga itu ada kotak yang tujuannya kalian bisa menyebutkan unsur-unsur dan hubungan antara unsur dalam sistem tata surya. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 35 menit. Silakan dikerjakan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan
Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak kasih kesempatan siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ada yang mau mempresentasikan? Ajis mau mempresentasikan, Jis? Tidak. Ajijah. Open mic. Nah, open mic dulu. Mic-nya di-on-kan dulu. Yang gambar unsur. Ini Pak. Nah, itu. Wah, bagus. Tepuk tangan dulu buat Ajijah. Yuk, tepuk tangan. Coba jelaskan apa yang Ajijah gambar. Di sini saya menggambar tentang tata surya. Ya. Apa saja dalam unsur-unsurnya, apa aja di tata surya itu? Unsur-unsurnya apa? Ada matahari, Ada matahari, langit, planet-planet, dan benda langit lainnya. planet-planet dan benda langit lainnya. Planet-planetnya ada berapa? Ada 8. 8. Coba sebutkan apa saja. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Ajijah. Sudah berhasil. Ya, itu adalah unsur-unsur. Sudah, di ke bawah Ajijah. Dah, ya, sip. Nah, itu adalah unsur-unsur tentang unsur-unsur tata surya. Jadi unsur-unsur yang ada di tata surya itu yang pertama ada matahari, kemudian ada planet-planet, yaitu 8 planet yang tadi sudah dijelaskan oleh Ajijah. Nah, sekarang siapa yang mau menanggapi hasil presentasi dari Ajijah? Maaf anak-anak, tadi lost dulu. Halo. Ya, Pak. Ya, Bapak minta maaf. Ya. Bapak minta maaf, tadi ada masalah jaringan, jadi Bapak close si aplikasinya. Ya, dilanjut lagi. Tadi Ajijah sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, yaitu tentang sistem tata surya, ada unsur-unsur dalam tata surya, kemudian hubungan antara unsur dalam tata surya. Ada yang mau menanggapi hasil dari presentasi atau pekerjaan Ajijah? Boleh, siapa yang mau menanggapi atau bertanya boleh pada Ajijah. Ada yang mau menanggapi? Atau sudah sama? Semuanya sudah sama seperti Ajijah? Coba punya Epa mana? Coba lihat Bapak. Ini Pak. Ya, bagus. Kurang atas. Bagus. Ya, sama seperti Ajijah. Alisa, punya Alisa mana? Coba lihat Bapak punya Alisa. Iya, bagus. Tapi nggak pakai warna ya. Lain kali pakai warna ya, supaya lebih indah. Punya Ayu mana Ayu? Bapak coba lihat punya Ayu.
Ya, bagus. Sip. Nah, diwarnai punya Ayu sama kayak punya Ajijah. Oke, itu saja. Mungkin Bapak akan simpulkan. Ya, jadi tadi di hasil pekerjaan Ajijah itu, presentasi Ajijah itu tadi sudah dijelaskan oleh Ajijah, bagus. Jadi tata surya itu terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama ada matahari, kemudian ada planet. Nah, dari yang pertama Merkurius, kemudian ada Venus, ada Bumi, ada Mars, dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur dalam tata surya. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari itu sebagai pusat tata surya. Nah, sekarang kira-kira berapa jarak antara matahari dengan bumi? Tadi pertanyaannya dari Rehan di awal. Nah, di sini itu dijelaskan hubungan antara unsurnya itu. Jarak matahari dengan bumi ada berapa juta kilometer? 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Nah, itu dicatat ya. Jarak antara matahari dan bumi 150 juta kilometer. Sama seperti jarak antara matahari dengan planet Merkurius, jarak matahari dengan planet Mars, itu ada tadi di videonya. Nah, dicatat nanti oleh kalian supaya jadi pemahaman atau pembelajaran untuk hari ini. Jadi tujuan pembelajaran Bapak hari ini sudah tercapai. Alhamdulillah kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan hari ini. Itu saja. Nah, sebelum Bapak masuk kegiatan penutup, ada yang mau, atau sebelum Bapak menutup pembelajaran, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ajis mau menyimpulkan? Mau, Pak. Ya, silakan Ajis, coba. Teks fiksi adalah teks karangan atau tidak nyata, menemukan tokoh utama dan latar tempat dalam teks fiksi. Nah, bagus. Ada yang mau menambahkan? Masih kurang lengkap, Ajis. Siapa? Saya. Oh, Ajijah, ya boleh. Ajijah, silakan. Surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Matahari sebagai pusat tata surya dan dikelilingi oleh 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, bagus, pintar semua. Anak Bapak pintar semua. Yuk, tepuk tangan dulu yuk buat Ajis sama Ajijah. Yeay. Open mic semua, open mic, tepuk tangan, open mic. Yeay. Alhamdulillah, ya pembelajaran hari ini atau materi hari ini sudah sampai di akhir pembelajaran dengan waktu kurang lebih 2 jam pelajaran kali 35 menit. Jadi 2 jam pelajaran kali 35 menit, 70 menit. Alhamdulillah. Nah, sebelum tadi Bapak tutup, apa perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang, senang, bisa senang. Alhamdulillah. Ya, pembelajarannya menyenangkan. Apakah materinya sulit? Materinya sulit tidak? Tidak. Materinya berhubungan dengan lingkungan sekitar ya. Ya, bagus. Terima kasih Ayu, terima kasih Alisa dan semuanya. Ya, itu saja mungkin pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, karena waktunya habis, Bapak
kirim evaluasi atau soal evaluasinya di Google Form ya. Nanti Bapak kirim linknya ke WA Group. Jadi link untuk evaluasi atau soal evaluasi ada di WA Group. Ya, nanti kalian buka link di WA Group, kemudian kerjakan pada soal evaluasi pada Google Form. Terima kasih, itu saja. Salam hormat untuk keluarga, untuk ayah ibu kalian di rumah. Sampaikan salam Bapak, ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dilancarkan dan mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa diaplikasikan atau bisa dikerjakan di kehidupan nyata. Dan jangan lupa nanti di rumah, terutama untuk perempuan, ya untuk para perempuan ini, tolong di rumah itu bantu orang tua kalian, jangan leha-leha orang tua kalian ketika sedang mencuci baju, kemudian membersihkan rumah, kalian bantu, minimal kalian membersihkan kamar sendiri, membereskan kamar sendiri, jangan disuruh orang tua, jangan harus disuruh orang tua. Kalian harus, bahasa Sundanya itu harus hideng. Jadi hideng, mencuci baju sendiri, kemudian beres-beres kamar sendiri, bantu orang tua. Ya, terus sholat. Nah, sholat 5 waktu, jangan harus disuruh dulu oleh orang tua. Jadi kalian sholat, harus rajin sholat. Paham? Paham. Ya, bagus. Semangat nih Alisa, kayaknya semangat nih pembelajaran hari ini. Semangat sekali, ceria. Ya, tadi diawali berdoa. Nah, sekarang tutup juga dengan berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh Ajis lagi. Ajis, silakan berdoa. Ajis, ada Ajis? Gak kedengeran Ajis? Jaringan sepertinya Ajis. Sama Ajijah aja tuh lah, Ajijah. Ajijah pimpin doa sebelum diakhiri pembelajaran. Bismillah. Dibiasakan, open mic semua. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini Bapak nyatakan selesai. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kehidupan kalian. Dan kita bertemu lagi besok di pembelajaran masih di tema 9, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sekarang pembelajaran 1, besok pembelajaran 2-nya. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Boleh keluar, boleh live, boleh di live. Terima kasih anak-anak. Sama-sama.